Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fikri. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara penginstalan dan penggunaan Bootstrap 5 pada HTML5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama-tama, kalian masuk ke website resminya Bootstrap 5. Nah, kalian pilih yang Bootstrap 5.3 ini. Lalu di sidebarnya kalian klik yang download. Lalu kalian download. Nah, start download. Ini tandanya sudah terdownload ya. Lalu kalian buka di folder kalian. Cari di download compress. Nah, ini ya. Sudah ada. Kalian bisa langsung ekstrak di sini kalau tidak di ekstraknya nanti. Tapi saya di sini saja ekstraknya. Ekstrak here. Nah, ini adalah folder Bootstrap yang akan kita gunakan. Sebelum itu kita bakal buat dulu folder kita. New folder Bootstrap latihan. Nah, ini ya. Lalu kalian pindahkan folder Bootstrap yang tadi ke folder yang telah kalian buat tadi ya. Kita pindahkan ke mana? Bootstrap latihan. Nah, setelah itu kalian buka text editor kalian. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kalian buka folder kalian di Visual Studio Code. Open folder, gede, lalu Bootstrap latihan. Nah, kalian langsung saja buat filenya. Namanya bebas. Kalian buat file HTML-nya. Index HTML. Di sini saya namanya index HTML. Lalu kalian buat struktur HTML seperti biasa. Ini sini namanya latihan Bootstrap. Nah, untuk cara menyambungkan Bootstrap dengan HTML kalian bisa menggunakan link CSS. Nah, untuk ini hapus terlebih dahulu saja. Lalu masuk ke folder Bootstrap-nya. Masuk ke folder Bootstrap, lalu masuk ke folder CSS. Nah, kalian nah, ini dia. Terus arahkan ke Bootstrap CSS. Lalu yang selanjutnya script-nya, yaitu JavaScript-nya. Seperti biasa, masuk dulu ke folder Bootstrap, lalu masuk ke folder JS, lalu arahkan ke Bootstrap JS. Begitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah si Bootstrap ini sudah jalan atau belum, kalian bisa ketikkan H1 saja. Selamat datang. Lalu kita coba. Nah, ini tandanya Bootstrap kalian sudah nyambung ya. Nah, kalau kalian Bootstrap Nah, kalau Bootstrap kalian belum nyambung, itu kalian bisa lihat dari ini. Ini misalnya kita komen terlebih dahulu. Nah, ini tandanya Bootstrap kalian belum menyambung dengan HTML kalian, dengan file kalian. Jadi terlihat perbedaannya. Nah, itu dia. Cara penggunaannya itu kita bisa lihat di lebih gampangnya ya, kita lihat di Web3School saja. Kalian masuk ke Web3School, lalu pilih Bootstrap, lalu pilih yang Bootstrap 5. Nah, kita bakal lihat di color saja ya cara penggunaannya. Nah, ini dia. Kalian bisa menggunakan Bootstrap itu dengan menggunakan kelas dari Bootstrap itu sendiri. Misalnya di sini ada text muted. Nah, ini adalah warna-warna bawaan dari si Bootstrap ini. Ada important, success, information, dan yang lainnya ya. Kalian bisa pelajari saja sendiri. Kita coba.
class text, kita coba yang primary saja. Primary. Tuh, terlihat sudah berubah warnanya. Nah, selanjutnya mungkin cara mengubah backgroundnya ya. Nah, ini ada background. Yap, seperti biasa ini adalah warna bawaan-bawaan dari bootstrapnya, yang bisa dibilang ini yang paling sering dipakai lah. Nah, kita bakal coba yang ini. Text background success. Nah, seperti ini ya. Terlihat cara penggunaannya memang sangat simpel sekali. Untuk percobaan kasusnya, kita bakal mencoba untuk membuat navbar dari Bootstrap. Bisa dilihat dari sini di sidebarnya. Kalian cari saja navbar. Nah, kita scroll ke bawah. Lalu, nah ini dia. Kita bakal mencoba membuat seperti ini. Mungkin tanpa search ya. Jadi untuk yang search nanti saja. Selanjutnya kita bakal lihat-lihat di sini. Mungkin dijelaskannya sambil kita membuat saja ya. Kita coba ya. Nah, kita bakal mencoba membuat navbar. Kita buat tag nav, yaitu tag bawaan dari HTML ini sendiri ya. Lalu di kelasnya kita beri kelas navbar. Nah, kelas navbar ini ada kelas bawaan dari Bootstrap. Jadi untuk menandakan bahwa ini tuh memang navbar gitu loh. Nah, untuk yang navbar expand SM ini adalah untuk keperluan responsif ya. Jadi responsif adalah jika kalian menggunakannya di mobile, maka si ukuran ini bakal menyesuaikan ke mobilenya. Dengan desain-desainnya pun akan menyesuaikan dengan si device-nya itu. Yang selanjutnya ada navbar dark, yaitu untuk agar tulisan-tulisan yang ada di dalam nav ini menjadi warna putih seperti ini. Ya. Lalu background dark ya, yaitu background pada si navbar ini. Kita coba ya. Kita coba ketik navbar expand SM. Lalu navbar dark, terus ada background dark. Jadi seperti ini. Ini kenapa jadi kecil begini? Karena kita belum mengisi apapun di si navbar ini ya. Kita coba lihat selanjutnya. Di sini ada container fluid. Kita coba masukkan. Nah, untuk di sini ada cara singkatnya ya, cara membuat div dengan kelas itu. Kalian tinggal titik saja, lalu tulis nama kelasnya apa, container fluid. Nah, jadi otomatis langsung dibuatkan si div-nya itu bersama kelasnya ya. Nah, di sini sebenarnya ada dua, ada yang namanya container fluid, ada yang container biasa. Perbedaannya, coba kita lihat yang container fluid dulu. Kita coba H1, selamat datang. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari pembungkus si container fluid itu. Tapi kalau misalnya kita hanya memberi container saja, yap, bakal ada margin di kiri kanannya ya. Nah, jadi pokoknya di sini ada lah. Sama seperti ini jaraknya. Jadi bakal ada otomatis jarak yang diberikan oleh si kontainer tersebut. Oke, kita hapus lagi. Kita lanjut tutorial ini ya. Nah, untuk yang ini kita skip dulu yang button ya. Jadi kita coba buat dulu yang ini, navbar brand. Kita buat. Nah, juga ada untuk misalnya memberikan shortcut untuk memberikan kelas pada tag tertentu. Kalian buat ketik dulu tagnya apa, lalu titik, lalu kalian tulis di sini navbar brand.
Nah, jadi bakal otomatis langsung dibuatkan. Sangat simpel sekali ya. Terus logo. Nah, jadi maksud dari navbar brand ini adalah seperti logo dari navbar itu loh. Ya, nah jadi seperti ini. Nah, ini menggunakan navbar brand. Misalnya kalian ingin diganti oleh image boleh, atau apapun bisa ya. Tapi di sini saya ingin menggunakan tulisan saja, itu logo. Ya, karena ini hanya contoh. Selanjutnya adalah yang ini. Kita bakal langsung ke sini. Lalu pertama kita buat dulu si pembungkusnya ini. Klik, collapse. Nah, yang selanjutnya kita tambahkan navbar collapse. Ya, kita coba tambahkan navbar collapse. Nah, jadi collapse dan navbar collapse ini adalah untuk kebutuhan responsif. Maksud dari kelas collapse ini adalah untuk seperti menghilangkan atau menggulung lah pada saat si device-nya ini mengecil. Ya, kita bakal coba ntar ya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah navbar nav. Kita buat UL, tag UL ya, dengan kelas navbar nav, lalu ME-nya auto. Nah, maksud dari navbar nav ini adalah navigasinya. Jadi menu-menu apa saja yang akan ada di dalam navbar ini. Lalu ME auto itu kepanjangan dari margin N, atau biasa disebut dengan margin right lah. Jadi margin ini kan ada top, bottom, left, right, dan ya untuk padding pun sama seperti itu ya. Ada yang top, ada yang bottom, start, end. Jadi untuk yang kiri itu disebutnya start, dan yang kanan itu disebutnya end ya. Selanjutnya kita buat tag LI. Kita beri kelas dengan nama nav item. Nah, bisa terlihat dari namanya juga ya, bisa diartikan. Jadi ini adalah item dari si navbar ini, atau menu dari navbar ini ya. Yang selanjutnya adalah A. Kita beri kelas navlink. Jadi link di dalam navbar itu pun mempunyai kelasnya tersendiri ya, agar berjalan dengan baik, agar desainnya pun sesuai lah, bisa dibilang begitu. Kita tulis saja home. Nah, lalu kita copy yang tag LI ini, kita copy 3 saja. Kita ganti ke about, lalu ke artikel. Kita lihat hasilnya. Yap, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini mungkin kita bisa lihat. Kita coba MS. Nah, kan akan jadi di sebelah kanan ya. Kita bakal coba desainnya begini saja, karena kita tidak bakal menggunakan search ya. Jadi kita skip untuk bagian searchnya. Nah, selanjutnya adalah si button ini. Kita akan menjelaskan sambil berjalan saja. Kita buatnya di bawah ini. Kalian ketik dulu tag button ya. Lalu kita beri kelas namanya navbar toggler. Nah, navbar toggler ini adalah seperti wadah untuk mungkin kalian tahu tentang hamburger button ya. Jadi saat si website kita menjadi mobile itu akan ada seperti garis 3 seperti itu. Nah, itu disebutnya hamburger button. Tapi di Bootstrap ini kita sebut dengan toggler ya.
Nah, jadi navbar toggler ini adalah sebagai kotaknya atau pembungkusnya lah, bisa dibilang seperti itu ya, untuk mengarahkan bagaimana si button ini pergi. Lalu kita tulis type button. Nah, walaupun tagnya sudah button, tapi kita harus berikan type ini sebagai button ya. Barangkali nanti ada yang submit atau apa. Selanjutnya adalah data bs toggle. Kita beri collapse. Nah, maksud dari database toggle ini adalah untuk memberikan animasi kepada target yang kita tuju. Nah, jadi misalnya ini adalah animasinya collapse ya. Jadi masih ada animasi yang lain, tetapi kita gunakan yang collapse saja sebagai contoh ya. Jadi database toggle ini adalah untuk memberikan animasi kepada tujuan button ini. Nah, kita buat data bs target. Nah, jadi database target ini adalah kemana si button ini akan menuju gitu loh. Tujuan dari button ini apa, untuk menampilkan apa atau munculkan apa, seperti itu. Nah, untuk target ini kita buat ID di sini. Kita kasih ID my navbar saja ya. Nah, untuk database target pun, karena kita ingin memunculkan si navbar ini ya, menu navbar ini, karena untuk keperluan responsif, jadi kita arahkan ke situ, my navbar, seperti itu. Selanjutnya adalah kita buat tag span ya. Tag span itu sama seperti div, dia gunanya sebagai pembungkus ya. Tapi untuk icon-icon seperti ini lebih baik menggunakan span. Untuk alasannya saya tidak tahu ya. Jadi ya sudah. Lalu kita beri kelas namanya navbar toggler icon. Nah, jadi terlihat ya, kalau yang ini untuk pembungkusnya navbar toggler saja, tapi untuk isinya atau iconnya itu navbar toggler icon. Jadi seperti itu. Sekarang kita bakal coba responsifnya ya. Nah, di sini saya sudah menginstal Mobile Simulator ya. Bagi yang ingin mencoba, silakan coba saja. Kita akan coba. Yap, ini adalah hasil pada mobile-nya ya. Jadi ketika kita klik akan memunculkan si menu yang telah kita buat tadi. Nah, itu adalah gunanya si collapse dan navbar collapse ini. Collapse itu bisa dibilang umum ya, untuk umumnya. Tapi kita buat navbar collapse ini agar lebih menjurus, agar si navbar ini menghilang terlebih dahulu gitu loh. Nah, jadi begitulah. Dan ini adalah button yang telah kita buat ya, navbar toggler ini pembungkusnya dan targetnya untuk kemana. Nah, yang garis-garis ini adalah ini, navbar toggler icon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf bila memang ada kesalahan penjelasan atau kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.